Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11 Hanya Wanita Pemuas. Apa jadwalku hari ini? Tanya Arsen tanpa menatap Anindya. Melakukan penandatanganan kontrak dengan pimpinan PJCC di restoran Ruby Star sekaligus makan siang bersama, Pak. Jawab Anindya menjelaskan. Hanya itu saja, Pak. Sisanya jadwal ada hari ini kosong, lanjut Anindya menatap atasannya itu. Reschedule, ucap Arsen dengan suara yang dingin dan datar. Maaf, Pak, maksudnya bagaimana? Tanya Anindya tak paham. Kosongkan jadwalku hari ini, ganti meeting itu minggu depan. Tekan Arsen membuat Anindya langsung menganggukkan kepalanya. Maaf, Pak, bukankah kerjasama ini penting bagi Anda? Lantas kenapa? Ucapan asisten Lee terhenti saat Arsen menatapnya tajam. Saya tidak meminta pendapatmu, fokus saja membawa mobilnya, tegur Arsen dengan tegas. Sesampainya di kantor, Arsen keluar lebih dulu setelah dibukakan pintu oleh asisten Lee. Anin segera menyusul, berjalan di belakang Arsen selayaknya sekretaris dan atasan. Hari ini tak berbeda dari hari sebelumnya. Ia kembali mendapat tatapan tajam dari karyawan lain yang merasa iri padanya. Karena bisa bekerja satu ruangan dengan seorang Arsenio Lucifer. Seperti biasa Anin pun tak ambil pusing, ia hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Ia tak peduli jika ada yang mengatakan bahwa ia menyerahkan tubuhnya pada Arsen sehingga dapat diterima bekerja. Anin tak peduli, karena ia sendiri tak tahu apa yang benar. Menyerahkan tubuh untuk diterima bekerja itu tidak benar, tapi ia melakukannya secara terpaksa. Arsen masuk ke dalam lift disusul oleh Anin dan asisten Lee. Di dalam lift khusus itu hanya ada kesunyian, tak ada yang bicara sama sekali. Akhirnya mereka sampai di lantai tujuan. Arsen keluar lebih dulu disusul oleh Anindya. Anin, berdoalah semoga hari ini pria itu normal. Batin Anindya meremat ujung kemejanya. Karena terlalu fokus pada pikirannya sendiri, Anin tak menyadari jika Arsen berhenti melangkah. Sehingga dirinya menabrak punggung tegak Arsen dengan sedikit keras. Au, ringis Anin. Ia bukan merasa sakit, melainkan terkejut bercampur takut. Nona Anindya, Anda tidak apa-apa? Tanya asisten Lee dengan sopan. Apa? Apaan kau ini? Dia menabrak tubuhku bukan menabrak kereta api sehingga kau harus menanyakan keadaannya. Sahut Arsen menatap asisten Lee tajam. Maafkan saya, Tuan, ucap asisten Lee menundukkan kepalanya. Dan kau,
Apa matamu tertinggal di rumah sampai tak bisa melihat? Tanya Arsen tajam. Maafkan saya, Pak. Saya bersalah. Jawab Anindya semakin menundukkan kepalanya. Arsen tak menjawab. Pria itu langsung masuk ke dalam ruangannya disusul oleh Anin setelah memberi hormat pada asisten Lee. Sementara itu asisten Lee hanya bisa menghela nafas. Ia membenarkan posisi kacamatanya kemudian pergi untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Di dalam ruangan Arsen, Anindya duduk manis di tempatnya. Ia mulai mengerjakan tugasnya yaitu menghubungi pihak perusahaan JCC dan mengatur ulang jadwal sesuai yang atasannya pinta. Asa, panggil Arsen dengan suara tegasnya. Anindya bangkit dari duduknya lalu menghampiri Arsen. Ia berdiri di depan meja Arsen lalu menatap sopan atasannya itu. Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Anindya. Kepalaku pusing, tolong kau pijatkan. Jawab Arsen menunjuk kepalanya sendiri. Anindya tersentak, namun setelah beberapa saat akhirnya ia menurut dan berdiri tepat di belakang kursi kerja Arsen. Dengan tangan gemetar Anin mulai menyentuh kepala Arsen dengan perlahan. Asa, kau ini kusuruh memijat bukan mengusapnya, ucap Arsen sengaja memegang tangan Anindya yang ada di kepalanya. Tanganmu gemetar. Kau kenapa? Tanya Arsen menatap gadis cantik itu dengan tatapan aneh. Saya tidak apa-apa, mungkin itu perasaan Anda saja. Jawab Anindya dengan cepat lalu tanpa sadar ia malah memijat kasar kepala Arsen. Asa, sentak Arsen saat kepalanya terasa semakin pusing. Kepalaku ini bukan batu, jangan terlalu kasar tapi jangan terlalu pelan juga, tambah Arsen memberitahu. Tapi Anda kan memang keras kepala, Pak, ceplos Anindya tanpa sadar. Arsen mengangkat sebelah alisnya mendengar penuturan gadis di belakangnya ini. Sementara Anin yang sadar langsung menutup mulutnya dan memukul kepalanya sendiri. Kau bilang apa? Aku keras kepala, tanya Arsen dengan suara barat. Tidak, Pak, Anda salah dengar, jawab Anindya gugup. Arsen menarik pergelangan tangan Anin hingga gadis itu jatuh tepat di pangkuannya. Dapat ia rasakan bahwa tubuh Anin menegang, wajahnya tampak merah seperti tomat yang mana justru semakin menambah kecantikan gadis itu. Aku suka melihat wajahmu yang merah ini, Asa. Bisik Arsen semakin membuat tubuh Anindya tegang. Anindya menghela nafas lega setelah selesai makan siang dengan tenang di kantin kantor. Sejujurnya ia kabur dari ruangan Arsen karena ingin makan siang sendiri. Dan ia sangat yakin jika nanti Arsen akan memarahi dirinya yang pergi tanpa mengatakan apapun. Anindya beranjak dari duduknya, ia segera pergi untuk kembali ke ruangannya. Sesampainya di lantai tujuan,
Anin sedikit mengerutkan keningnya melihat pintu ruangan Arsen yang tidak sepenuhnya tertutup. Anin mendekat. Ia hendak mengetuk pintu ruangan bosnya itu, namun terhenti saat telinganya mendengar suara aneh. "Ah, Pak Arsen. Saya nggak kuat, Pak." Suara erangan Parau itu terdengar begitu keras. Anindya terdiam. Ia menjauhkan tangannya dari pintu kemudian bergegas pergi dari sana. Anin berlari ke kamar mandi lalu masuk ke salah satu bilik dan duduk di atas kloset yang tertutup. Siapa lagi yang menjadi boneka untuk Pak Arsen? Apakah pria itu benar tidak bisa merubah sifatnya? Tak cukupkah dia menghancurkan masa depanku, sehingga karyawannya sendiri harus menjadi korbannya juga? Gerutu Anindya mengepalkan tangannya. Anin mendengus. Ia menarik panjang tisu toilet lalu menggulungnya asal. Anin memperhatikan gulungan tisu itu lalu membuangnya dengan kasar ke dalam tempat sampah. Sampai kapan aku harus di sini? Jika aku masuk itu sama saja aku mengantar nyawa. Celetuk Anindya mengacak rambutnya sendiri. "Tadi kau abis ngapain di ruangan Pak Arsen?" Suara terdengar menghentikan Anin yang hendak keluar. "Apalagi, tentu saja aku bersenang." "Senang," jawab seorang wanita diikuti suara keran air yang mungkin dinyalakan. Anin menajamkan pendengarannya. Ia mendengus lalu segera keluar. Tak peduli pada keterkejutan dua wanita yang masih belum menyelesaikan pembicaraan mereka. "Kau, sejak kapan kau di sana?" tanya Lena, kepala divisi kepegawaian. "Maaf, Bu," tanya Anindya balik. "Kau menguping pembicaraan kami?" tanya teman Lena dengan tajam. "Biarkan saja dia dengar. Dia bisa apa? Sebagai sekretaris tapi tak bisa menyenangkan bosnya." "Lagi pula Pak Arsen tak akan mau dengan gadis murahan sepertinya," celetuk Lena menunjuk Anindya disertai senyuman remah. "Terima kasih atas pendapat Anda, Bu. Saya permisi." Pamit Anindya langsung pergi dari toilet. Anin kembali ke ruangannya yang mana merupakan ruangan Arsen juga. Saat ia masuk ia langsung disambut oleh kesunyian. Tidak ada siapapun di sana. Ruangan Arsen kosong dan mungkin saja si pemilik sedang makan siang setelah lelah bersenang-senang. "Untung saja," gumam Anindya mengusap dadanya lega. Anindya duduk di kursi kerjanya. Ia mulai mengerjakan tugasnya kembali dengan begitu serius. Waktu terus berjalan, Anindya akhirnya selesai mengerjakan tugasnya tepat jam pulang kantor. Ia baru sadar jika Arsen tak kunjung kembali ke ruangannya hingga sore menjelang seperti sekarang. "Apa Pak Arsen sudah pulang ke rumah?" gumam Anindya mulai merapikan meja kerjanya.
Anindya meraih tas kecil miliknya. Tiba-tiba ponselnya berdenting yang mana menandakan ada pesan masuk. Pak Arsen, pulang sekarang sebelum aku menyeretmu di depan semua karyawan. Anindya tampak panik. Ia segera berlari keluar dari ruangannya dan menuju lift. Sesampainya di ground floor, Anin segera keluar dan melihat asisten Lee sudah menunggunya. Asisten Lee, maafkan saya karena telah membuat Anda menunggu. Mari kita pulang. Ajak Anindya hendak masuk ke dalam mobil namun dihentikan. Mobil yang itu, Nona, cegah asisten Lee menunjuk mobil hitam yang terparkir di dekat gerbang kantor. Tapi itu mobil siapa? Tanya Anindya heran. Tuan Arsen sudah menunggu Anda sejak 2 jam lalu. Jawab asisten Lee membuat mata Anindya membola. Apa? Pekik Anindya terkejut. Anindya segera berlari mendekati mobil Arsen. Ia mengatur nafasnya sejenak lalu mengetuk kaca mobil atasannya itu. Kaca perlahan turun, terlihat wajah Arsen yang tegas dengan pandangan menatap lurus. Rahang tegas pria itu terlihat begitu jelas menampakkan kekesalan di sana. Selamat sore, Pak, sapa Anindya dengan suara gugupnya. Masuk, ketus Arsen tanpa mengalihkan pandangannya. Anindya segera masuk dan duduk tepat di kursi penumpang. Ia memakai seat beltnya lalu terdiam sebelum Arsen akhirnya tancap gas dengan kecepatan sedang, memecah keramaian kota sore itu. Pak, maafkan saya telah membuat Anda. Ucapan Anindya terhenti saat Arsen tiba-tiba mengerem. Siapa yang memberimu hak untuk pergi tanpa seizinku? Asa, tanya Arsen pelan namun penuh ancaman. Maafkan saya, Pak, saya benar minta maaf. Jawab Anindya menundukkan kepalanya. Saya butuh jawaban, bukan kata maaf. Kau siapa berani berbuat seenaknya? Tukas Arsen semakin menyudutkan Anindya. Ingat, posisimu hanya wanita pemuasku, lanjut Arsen seketika membuat hati Anin terasa ingin copot. Anin meremat tangannya, ia menahan air mata yang ingin jatuh lalu mengangkat kepalanya. Saya tidak pernah ingin untuk menjadi seorang wanita seperti itu, Pak. Seharusnya Anda tahu bahwa saya tidak ingin, biarkan saya pergi, ucap Anindya dengan suara semakin sesak. Asa, bentak Arsen membuat mulut Anindya terasa keluh. Kau benar mempermainkan emosiku, lihat apa yang akan aku lakukan setelah kita sampai di rumah. Tambah Arsen mengancam kemudian kembali menjalankan mobilnya. Anindya hanya diam, ia memijat pelipisnya dengan sedikit kasar saat mengingat bahwa dirinya begitu bodoh. Kenapa harus ia mengiyakan tawaran Arsen saat itu? Sesampainya di rumah Arsen, Anindya langsung diseret masuk oleh sang pemilik.
Beberapa karyawan tampak ingin menolong Anin, namun mereka tak punya cukup keberanian. Anindya dihempaskan ke ranjang. Arsen mengunci pintu lalu memasukkannya ke dalam kantung celananya. Biarkan saya pergi, Pak. Lirih Anindya semakin mundur sambil menarik selimut sampai batas dada. Diam, bentak Arsen lagi. Arsen ikut naik ke atas ranjang. Ia menangkup wajah Anindya. Berapa kali harus aku katakan bahwa kau tidak akan bisa pergi sebelum aku puas dengan tubuhmu? Lagi pula jika kau pergi mau kemana? Menjadi gelandangan? Iya, tanya Arsen menantang. Anindya melepaskan tangan Arsen dari wajahnya. Ia segera turun dari ranjang lalu mendekati pintu meski ia tahu pintu itu terkunci. Bersambung.